Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fani Febrianti. Saya akan membuat tugas belajar di luar kelas hari ke-37, yaitu tentang kurikulum matematika kedua. Pertanyaan nomor 1, apa syarat memberikan modul M2A? Syaratnya adalah anak sudah terampil M1B, yaitu anak terampil mengenal simbol angka dari 0 sampai dengan 10, kemudian sudah terampil T1A. Anak sudah terampil konsep dasar menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, dan psikomotorik halusnya sudah kuat. Dikarenakan modul M2A, anak-anak diajak untuk menulis angka 1 sampai dengan 5. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul M2A atau matematika 2A. Anak menyukai kegiatan modul M2A. Tujuan khususnya anak terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Awali anak dengan berdialog, kemudian memberikan motivasi untuk anak. Mengajak anak menulis simbol angka 1 sampai 5 sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 dengan bantuan titik-titik. Menulis 5 tanpa bantuan titik-titik, dan dalam lembar modul matematika tersebut tidak harus diselesaikan semua. Yang utama itu adalah prosesnya. Lalu berikan anak reward dan lakukan evaluasi. Nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Cara mengevaluasi tujuan utama yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik, senang, antusias, dan semangat bermain modul matematika 2A. Cara mengevaluasi tujuan khusus, pastikan anak terampil menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan benar. Nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul matematika 2A? Tahap selanjutnya adalah M2B atau matematika 2B. Pertanyaan bagian B mengenai modul M2B. Nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Syaratnya adalah sudah terampil modul M2A, yaitu menulis angka 1 sampai dengan 5. Yang nomor 2, apa tujuan utama modul matematika 2B dan tujuan khusus M2B? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2B, dan tujuan khususnya anak terampil menulis simbol angka 6 sampai 10. Nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Caranya yaitu awali dengan mengajak anak berdialog, kemudian memberi motivasi ke anak. Mengajak anak untuk menulis simbol angka 6 sampai 10, kemudian dalam tangan anak sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Menulis simbol angka 6 sampai 10 dengan bantuan titik-titik. Menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 tanpa bantuan titik-titik. Dalam satu lembar itu tidak harus diselesaikan semua, tetapi prosesnya yang utama. Kemudian berikan reward dan lakukan evaluasi. Nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, semangat bermain modul M2B. Cara mengevaluasi tujuan khususnya memperhatikan anak saat menulis. Pastikan anak terampil menulis simbol angka. Nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Tahap selanjutnya adalah M4A, tetapi dengan syarat sudah terampil M3B. Yang pertanyaan bagian C mengenai M3A. Apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Syaratnya adalah M1B, yaitu mengenal simbol angka 1 sampai dengan 10. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 3A. Tujuan khususnya agar anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Caranya yaitu anak harus mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Mengajak anak berhitung menggunakan jari tangan dengan narasi sebagai berikut. 1 ditambah 1 jadinya berapa? Minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai
Ajak anak untuk menarik garis dan berikan reward, lalu lakukan evaluasi. Dalam satu lembar modul matematika 3A tidak harus diselesaikan semua, tetapi yang utama adalah prosesnya. Nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Caranya yaitu yang utama, cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak, pastikan anak tertarik, senang, antusias, dan semangat saat bermain modul. Cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu pastikan anak terampil menghitung menggunakan jari dengan benar untuk mengerjakan modul ini. Nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Tahapnya adalah M3B. Pertanyaan bagian D, apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Syaratnya anak sudah terampil M3A yaitu mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan modul matematika M3B. Tujuan khususnya agar anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B? Caranya anak harus mengenal simbol angka 0 sampai 10. Mengajak anak berhitung, menyimpan angka yang minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari simbol angka yang sesuai. Ajak anak untuk menarik garis dan berikan reward, lakukan evaluasi. Dalam satu lembar modul matematika M3B itu tidak harus diselesaikan semua, tapi yang utama adalah prosesnya. Nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Caranya yaitu memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik dan senang serta antusias, serta semangat mengerjakan bermain modul. Cara evaluasi tujuan khususnya adalah pastikan anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakan modul M3B. Nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B? Syarat selanjutnya adalah tahap selanjutnya M4A dengan syarat M2B sudah terpenuhi. Demikian tugas belajar di luar kelas hari ke-37 dari saya. Dan salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih.